Ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak Cilegon, Banten sejak Kamis malam. Puluhan ribu kendaraan menyeberang ke Pulau Sumatera dengan menggunakan kapal Roro. PT SDP Indonesia Ferry menyiapkan 34 unit kapal Roro, 7 dermaga dan menambah 19 loket tambahan untuk sepeda motor guna mencegah kepadatan. Kita target dari 2019 itu 15-20%. Kenapa kita dari 2019? Karena ketika 2020, 2021 itu masih PPKM dan ada larangan mudik. Kalau saat ini kita ketahui pemerintah sudah memberikan mudik, jadi kita mengambil base-nya dari 2019 sebelum ada pandemi. Sementara itu, puncak kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 April mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan pemudik asal Kalimantan Timur ini tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Mereka memilih untuk mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang pada puncak arus mudik. Di Pelabuhan Nusantara ini petugas memeriksa dokumen penumpang yang keluar dari kapal. Sejumlah pemudik bahkan membawa kendaraan pribadi agar lebih mudah bersilaturahmi di kampung halaman ketika Lebaran. Sementara itu, posko arus mudik Pelabuhan Parepare mencatat total jumlah penumpang yang tiba hingga Kamis malam sebanyak 4.203 pemudik. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memenuhi Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Mereka memilih mudik menggunakan kapal laut lebih awal untuk menghindari kepadatan. Pelabuhan Laurentius Sai Maumere dipadati ribuan calon penumpang yang ingin mudik. Kebanyakan pemudik ini akan menuju Makassar dan Kalimantan. Para pemudik memilih menggunakan kapal laut karena harga tiket yang lebih murah. Sebelum naik kapal, para penumpang juga mengantri untuk pemeriksaan tiket dan sertifikat vaksin. Diperkirakan puncak mudik akan terjadi beberapa hari mendatang. Sementara petugas kepolisian dan kesehatan juga disiapkan di Pelabuhan Laurentius Sai untuk memantau pergerakan mudik. Sementara itu, pemirsa, jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat mulai dipadati arus kendaraan. Kendaraan yang melintas rata-rata adalah mereka yang ingin mudik lebih awal. 11 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik mulai melintasi jalur Pantura Weru Pleret dan Tegal Karang Palimanan Cirebon. Pemudik didominasi oleh sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di puncak arus mudik nanti. Diprediksi peningkatan volume kendaraan di jalur Pantura dan Kota Cirebon masih akan terjadi hingga 3 hari jelang Idul Fitri. Apa gimana? Mau mudik, Pak. Mau kemana? Tujuan mana? Ke Brebes. Oh, Brebes. Kenapa nih mudik lebih awal ini? Takut macet. Oh, macet. Ya, dari macet. Jadi terpaksa mudik awal. Oh, kalau di sana sendiri kerjanya apa sih? Jualan. Oh, jualan. Sama siapa aja ini mudiknya? Istri, keluarga. Ya, mengetahui tarif tol sebelum mudik sangatlah penting untuk mempersiapkan saldo uang elektronik Anda. Dan berikut kami tampilkan informasi tarif tol Jakarta-Surabaya per April 2022. Pemirsa, pemudik juga mulai memadati sejumlah stasiun di Jakarta, salah satunya di Stasiun Pasar Senen. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Stasiun Senen untuk mengetahui suasana terkini di sana bersama rekan kami Nadia Valeri. Selamat sore Nadia, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah ada pemudik di sana? Selamat
Selamat sore Davi, Syafa, dan juga Mirsa. Untuk pantauan kami di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada sore hari ini memang sudah ada keramaian dari para pemudik, di mana memang sejumlah masyarakat memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang di puncak arus mudik yang diperkirakan akan jatuh pada H-5 Lebaran, yakni 27 April hingga 28 April 2022 mendatang. Saat ini Davi, terlihat ada sejumlah penumpang yang masih menunggu keberangkatan kereta mereka di gerbang keberangkatan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana memang hari ini masih akan ada 6 keberangkatan kereta api jarak jauh lagi yang akan diberangkatkan mulai sore nanti pukul 16.45 waktu Indonesia Barat hingga yang terakhir keberangkatan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Lempuyangan. Dan juga untuk hari ini Davi, tercatat sudah ada total 9.300 penumpang yang akan diberangkatkan melalui Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dengan total 26 perjalanan kereta api jarak jauh, di mana untuk jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada pekan lalu yang tercatat hanya ada 5.000 penumpang saja dengan total 22 perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk saat ini memang penumpukan ataupun peningkatan penumpang ini sudah ada tercatat 49%. Peningkatan penumpang memang jumlah ini belum signifikan, namun diperkirakan untuk peningkatan penumpang akan terjadi terutama pada puncak arus mudik H-5 Lebaran, di mana memang PT Kereta Api Indonesia Daob 1 DKI Jakarta mencatat bahwa untuk tanggal favorit yang paling banyak dibeli oleh para pemudik ini dimulai pada 27 April hingga 30 April hingga 1 Mei 2022 mendatang. Untuk periode mudik ini Davi, Syafa, dan juga Pemirsa dibagi menjadi 2 periode, yakni pramudik dan juga posmudik, di mana untuk pramudik ataupun pralebaran ini sudah dimulai pada hari ini H-10 Lebaran 22 April hingga 1 Mei 2022 mendatang, di mana pada periode pralebaran PT Kereta Api Indonesia menyiapkan sebanyak 781.000 tiket ataupun disiapkan pada periode pralebaran ini. Sejauh ini sudah ada keterisian tiket sebesar 75% ataupun sekitar 267.000 tiket. Artinya tiket yang tersisa hanya 25% saja atau sekitar 90.000 tiket. Dan memang untuk masyarakat di sini dihimbau oleh Humas PT KAI Daob 1 DKI Jakarta Eva Hairunisa agar mereka dapat mempersiapkan mudik lebih awal dan juga mereka dapat membeli tiket di luar puncak arus mudik pada 27 April. Ya, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, sepasang pedagang pasar mengadu kepada Presiden Joko Widodo soal maraknya praktik pungutan liar. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Indonesia.